warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali meneruskan kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih meneruskan hadis ke-16. Sekarang kalau kemarin pakai kitab Al-Majalis As-Saniyah, syarahnya sebagian sudah kita lihat, ya. Sekarang saya pakai laptop nih, kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini halaman 110. Diberi judul La Taghdab Walakal Jannatu. Ya, La Taghdab Walakal Jannah. Ini judul dari pengarang. Kamu jangan marah, maka kamu mendapatkan surga. Jadi berarti kalau ingin mendapat surga, berarti jangan marah. Berarti kalau marah, itu bukan ke surga, tapi ke neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemarin sudah kita baca. Ini pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua untuk hadis yang ke-16, ya. An Abi Hurairah, ya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Kemarin sudah, ya, seorang laki-laki sowan pada Rasul, matur, Rasul berilah aku nasihat atau wasiat, pesan. Rasul bersabda, kamu jangan marah. Kemudian dia berkali-kali minta diulangi lagi dan minta diberi lagi nasihat. Rasul pun masih menjawab la taghdab. Kemarin sudah, ya, mengapa diulang-ulang, ya, kemarin sudah kita lihat dari penjelasan kitab Al-Majalis As-Saniyah. Sekarang kita lihat penjelasan kitab Al-Wafi. Ada beberapa poin. Pemahaman hadis ini adalah satu, khuluqul muslim, ya, akhlak seorang muslim. Al-muslimu insanun yattasifu bimakarimil akhlaqi yatajammalu bil hilmi wal haya'i wa yalbasu thawbat tawaddu'i wat tawaddudi ilan nasi, dan seterusnya, ya. Jadi ini penting soal akhlak. Jadi seorang muslim adalah manusia yang memiliki sifat atau karakter dengan akhlak yang mulia, makarimil akhlak, akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Maka, ya, namanya mulia itu apa? Dia itu lembut, halus, malu, ya, jadi kasih sayang, sehingga, ya, kemudian dia memaafkan, sabar ketika menghadapi kesulitan atau hal yang berat, ya, termasuk juga bisa menahan amarah. Ini kemudian talaqatul wajhi, jadi ajer, ya, ajer itu apa, ya, mukanya itu cerah atau sumeh atau, ya, apa jenis ramah, ya, tidak cemberut, ya, tidak marah dan sebagainya. Nah, ini hal poin penting, ya, poin penting yang perlu ditekankan, ya, bahwa jangan marah ini bagian dari akhlak seorang muslim, khuluqul muslim. Yang kedua, asyauqu ilal jannati wal bahthu an tariqiha. Jadi kita itu harus mengetahui hal-hal yang bisa mengantarkan kepada surga. Ya, caranya apa? Dengan akhlak yang baik, akhlakul Quran. Ya, salah satu bagian dari akhlakul Quran ialah tidak marah. Yang ketiga, al-hilmu wa dhabtul nafsi sabilul fauzi waridwani. Sikap lembut, halus, ya, kemudian mengendalikan diri, itu adalah jalan menuju kesuksesan dan ridha Allah. Sabilul fauzi waridwani. Kalau dia itu bisa mengendalikan dirinya, maka tadi menuju surga. Kalau tidak, ya sebaliknya. Maka salah satu indikator orang yang bertakwa, jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang menahan amarah. Artinya apa?
orang yang bertakwa itu bisa memanage kemarahannya, bisa mengendalikan kemarahannya. Berarti apa? Kalau kita tidak ingin marah, ya berarti harus bertakwa. Dengan bertakwa maka kita bisa mengendalikan kemarahan. Kemarin sudah ya dijelaskan, kalau kita nggak marah itu berarti sudah menghindari separuh kejahatan. Ya, jadi kalau tidak marah itu apa? Menghindari separuh kejahatan atau perbuatan jelek, ya perbuatan maksiat. Contoh ada orang marah, orang jengkel. Jengkel dia nggak menguasai dirinya, dia memukul orang. Wah berarti ketika dia nggak menguasai kemarahannya memukul, berarti dia berbuat dosa, memukul. Tapi kalau dia marah kemudian bisa mengendalikan emosinya, nggak jadi mukul, oh berarti dia sudah menghindari kejahatan atau kemaksiatan memukul. Banyak ya kasus, kalau berita-berita di koran itu kan ada, ya naudzubillah min dzalik ya, orang tua menganiaya anaknya, anak menganiaya orang tua, suami menganiaya istri, istri menganiaya suami, kan banyak kasus itu. Kenapa? Marah, nah itu sumbernya marah. Ada istilah lagi kalap. Kalap itu berarti apa? Dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Nah ini sangat penting ya, pengendalian emosi, pengendalian marah ini sangat penting. Orang yang bertakwa itu dia dilatih dengan puasa. Puasa itu dia orang yang biasa mengendalikan diri. Mau makan nggak jadi yang puasa. Mau minum nggak jadi yang puasa. Mau ngapusi nggak jadi ingat puasa. Mau berbuat dosa yang lain ingat puasa. Jadi dengan puasa itu dilatih kita dilatih untuk mengendalikan diri kita dari segala kemaksiatan, termasuk mengendalikan amarah kita. Ya, jadi makanya terlatih ya dengan puasa dia menjadi bertakwa. Dengan bertakwa maka bisa memanage hawa nafsunya, memanage kemarahannya sehingga nggak jadi marah. Ya, karena ini sangat penting ya, sangat. Maka tadi di dalam judul itu dikatakan kalau bisa mengendalikan kemarahan, jaminannya surga. Sebab banyak tadi ya kejahatan itu terjadi karena apa? Dipicu dari kemarahan, jengkel, ya, mangkel, ya, terus nesu, ya, nesu, terus ngamuk. Nah itu, ngamuk itu beda ya, maknanya sama-sama wong Jawa itu beda makna ngamuk itu. Tahu nggak bedanya apa? Nek cara pati ya, cara pati ngamuk dengan nesu itu podo. Ya, ngamuk dengan nesu itu sama. Tapi nek Jogja itu beda. Ngamuk itu apa maknanya? Oh malah nangis. Itu cara Cirebon Mbak Leli. Oh Cirebon gitu ya? Oh malah Mbak Leli Cirebon ya. Nek apa Pak mau ngamuk itu nangis. Oh iya ya, itu Cirebon. Cirebon kan bukan bahasanya Jawa atau bukan Cirebon itu? Oh Jawa juga ya, bukan Sunda bukan ya? Ada Sunda ada Jawa. Oh ya, kombinasi Jawa Sunda. Enggak, nek Jogja itu apa ngamuk itu? Ngamuk itu maknanya apa? Tidak sekedar lesan, sudah tangannya sudah maju. Ada mungkin bentuk ya banting-banting gelas. Nah, itu ada akibat dia nggak bisa mengendalikan marahnya. Gelas yang ora salah dibanting. Piring sing ora salah dibanting. Ya nek sing dibanting piring ya paling berapa harganya. Nek sing dibanting menungso lah itu yang bahaya kan itu toh. Bahaya kan itu. Jadi nek Jogja itu jenenge apa mau? Ngamuk itu berarti ada fisiknya, nggak hanya lisan, tangannya maju. Ya, dia mungkin bisa memukul orang, ngebrak meja, membanting barang, itu jenenge ngamuk. Nah, ini cara Jogja. Jadi padha Jawa beda ya. Apalagi Cirebon yang masuk Jawa Barat ya, Mbak Leli ya. Ya, jadi apa namanya? Ini sangat penting ya. Kemarin sudah ya. Jadi kalau sudah bisa menghindari marah, selamatlah dari tadi. Selamat dari banting apa mau? Piring, gelas, pemeneh banting wong liya gitu ya, banting wong. Selamat. Sebab dia tidak nurutkan atau tidak apa bahasanya ya, tidak ya nuruti apa, tidak meneruskan atau tidak melampiaskan ya, tidak melampiaskan kemarahannya dengan berbuat negatif. Karena apa? Dia sudah bisa mengerem kemarahannya. Jadi kalau enggak dia melampiaskan, berbuat jahat itu kan pelampiasan, dia jengkel.
Sing tak contohke mau banting-banting kan itu pelampiasan karena dia marah itu. Nah, ini sangat penting, ini mendasar, sangat mendasar. Bagaimana kita bisa tidak marah? Apalagi kalau orang itu ya naudzubillah ya nusawu punya penyakit darah tinggi, kan bawaannya marah terus ya. Walaupun mungkin soal marah itu kadang-kadang intonasi suara itu mungkin beda daerah bisa beda ya. Mungkin antara Jogja dengan Jawa Tengah, mungkin Jawa Tengah dengan Jawa Barat atau dengan luar Jawa, mungkin nek coro kono mungkin bahasanya seru itu enggak marah, mungkin kalau kita dianggap sudah marah. Nah, kembali ke kultur masing-masing. Jadi sangat penting ya wal kadhiminal ghaidh, manage ya, menahan amarah. Itu sangat penting. Rasul ditanya, hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini putra sahabat Umar, namanya sahabat Abdullah. Beliau tanya pada Rasul, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza yub'iduni min ghadabillahi azza wa jalla?" Ya Rasul, apa ya yang bisa menjauhkanku dari kemarahan atau kemurkaan Allah azza wa jalla? Qala la taghdab, kamu jangan marah. Jadi berarti kalau kita marah itu kita mengundang atau mendatangkan kemarahan Allah. Ya. Ya. Jadi itu yang ketiga tadi bahwa kalau ingin mendapatkan ridha Allah jangan marah. Berarti sebaliknya mafhum mukhalafahnya kalau marah berarti mendapatkan kemarahan Allah, bukan ridha Allah. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Berarti kalau kita mau supaya nggak marah, caranya ya kita meningkatkan ketakwaan. Itu caranya. Semakin bertakwa, semakin kita bisa mengendalikan diri. Jadi tidak lepas dari kualitas iman dan takwa kita. Biasanya wong nesu itu apa toh? Mungkin kan dia nggak terpenuhi keinginannya. Pengen wong liya ngelakoni A kok dia wong liya ngelakoni B. Dia nesu karena nggak sesuai dengan keinginannya. Itu pengen mangan A kok ora keturutan. Pengen mangan sesuatu lah ya, pengen pesen apa ternyata ora di duit gitu ya. Jadi nggak, atau mungkin ada masalah sehingga nggak bisa. Pokoknya apa yang diinginkan nggak terpenuhi. Nah itu biasanya memicu jengkel terus marah. Wong ditunggu ra teko-teko, karepe kan ndang teko to. Nunggu wong nganti tekan sak jam, jengkel kan, marah. Soalnya apa? Apa yang diinginkan nggak terpenuhi itu biasanya memicu kemarahan. Dia maunya apa, yang terjadi lain. Itu yang membuat dia marah. Nah, makanya kalau orang beriman dan bertakwa dia bisa memanage kemarahan. Soalnya apa? Harusnya kita itu ya, apapun yang terjadi itu kita kembalikan. Mengapa saya mau A kok nggak terpenuhi? Yang ada kok B. Mengapa saya mau si A melakukan ini kok yang terjadi dia melakukan yang lain? Itu mestinya ya kita kembalikan. Berarti apa? Semua ini terjadi adalah takdir Allah. Jadi nek ngono kuwi penak. Harus kita terima. Ini adalah takdir Allah. Harus kita terima dengan sabar, dengan nerimo ya, dengan ya sikap istiqomah, sikap dengan baik, tidak kemudian kita jengkel, tidak kemudian menjadi marah. Nah, ini penting ya, saya kelas 1 kiat secara umum ya, apapun yang terjadi kalau nggak menyenangkan harus kita kembalikan, kita ingat, kita sadari, oh ini adalah takdir Allah. Sedangkan kita nggak boleh sedikit pun menolak takdir Allah atau merasa nggak puas atau nggak cocok atau nggak srek dengan takdir Allah, kan nggak boleh. Itu sudah ya, itu bentuk implementasi keimanan terhadap qadha qadar. Biar mas ya, saya ngaji awal-awal hadis ke berapa itu, kedua atau ketiga atau keberapa itu ya. Ini sering terjadi saya lihat. Ya kadang-kadang ono kanca ning ndi ngono. Misalnya kanca kantor lah misalnya, atau kanca apa gitu ya di kantor. Ada teman naik sepeda motor. Mau keluar. Hujan. Itu arep metu terus apa? Hujan. Terus piye dia?
wah piye to kok udan. Loh itu sudah dia enggak dikatakan ridho terhadap takdir. Loh takdir udan kok ki piye to? Loh ki piye to, dia mempertanyakan. Mempertanyakan itu apa? Dia enggak ridho. Dia enggak ikhlas. Kadang-kadang saya ingatkan jangan gitu, itu takdirnya udan ya udan alhamdulillah. Ya nganggo jas udan ndak wes. Jadi gara-gara hujan dia mau pergi naik motor ternyata hujan. Komentar, waduh kok udan. Loh waduh itu menggambarkan dia nggak ridho. Nggak boleh. Apapun yang terjadi itu takdir Allah, kita terima dengan nggak ada lain kecuali alhamdulillah. Nggak ada lain kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah udan. Nah ini orang udan orang tahu banyu. Nah ini yang teles atau ya supaya nggak teles ya pakai jas udan. Gampang ya. Rada orang nyaman naik motor udan ya ora apa-apa daripada orang banyu. Harusnya gitu, jangan kemudian memperlihatkan sikap, ucapan, perilaku yang terlihat tidak menerima qada qadar Allah. Takdir udan ya udan aja kok. Nah, kadang-kadang ana ngono to. PP gabah atau PP gabah kan. Saya ya tonggo wong kampung gitu ya PP gabah. Terus mendung terus udan. Aduh udan, waduh. Aduh itu berarti dia enggak ridho. Wah orang genah tenan, malah orang genah sapa sing ora genah ya. Ada tuh wah orang genah tenan iki. Lho sing ora genah iki sapa kan gitu. Enggak ada hujan dengan sendirinya terjadi, enggak ada. Itu adalah takdir Allah. Jadi masa Allah enggak genah itu kepiye ya toh? Ya, jadi itu sekecil itu ya, itu enggak kecil sebetulnya. Enggak sepele itu keimanan itu urusannya. Bagian dari iman terhadap qada dan qadar Allah. Apapun yang Allah takdirkan kita terima dengan ridho, dengan ikhlas. Ini awake dhewe jengkel, awake dhewe nesu kan menggambarkan awake dhewe enggak terima. Tak tunggu ra teko-teko. Lho takdire ra teko-teko. Nah, itu kalau kita bisa mengaplikasikan itu ya, iman terhadap qada qadar dengan benar, insyaallah enggak marah. Wis takdire ngono ya wis kita terima. Bocah kok diomongin kok angel ya ngono ya. Ya walaupun adane iki ora gampang ya nek kadung anu ya mungkin ya jengkel ya. Pegel gitu ya. Ya mungkin manusia. Makanya redaksinya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Ya. Bukan apa wal muzilina al ghaidh yang menghilangkan atau wal mumitina al ghaidh mematikan marah. Kita enggak bisa mematikan atau menghilangkan, menghapus ya. Wal mahinal ghaidh menghapus ghaidh enggak bisa kita hapus. Manusia itu punya rasa ya, punya perasaan. Ya emosi juga. Makanya redaksinya apa wal kadhiminal ghaidh. Ya, mengendalikan, bukan mematikan ya, menghapus kemarahan. Enggak bisa kita hapus. Wong awake dhewe menungso normal. Ya, duwe rasa jengkel ya duwe, cuma masalahnya ketika itu muncul, kalau dia bertakwa dia bisa mengendalikan, kalau nggak bertakwa nggak bisa mengendalikan, akhirnya mau kalap, terjadi ya KDRT ya, naudzubillah, kekerasan dalam rumah tangga. Tadi tak contoh kayak banyak kasus kan begitu, istilahnya kalap, istilahnya itu artinya apa? Kalap, nggak bisa menguasai dirinya. Ini sangat mendasar ya hadis ini. Yang keempat, al-ghadabu jama'u syarri wa taharruru minhu jama'ul khair. Jadi kalau marah itu bisa mengundang seluruh kejelekan. Banyak sekali kejelekan. Sedangkan menghindari kemarahan itu mengumpulkan seluruh kebaikan. Banyak kebaikan. Ya mau begitu marah, wah dia melampiaskan dengan berbagai hal yang negatif. Mau tak contohnya macam-macam mau. Terus mungkin ngomongnya warna-warna ngenyek utawa nyengeni macam-macam, itu baru omongan. Mau nih terus tangannya maju mungkin ngampleng dan sebagainya, mau banting piring, banting gelas. Nah itu segala macam kejelekan muncul karena kemarahan yang diperturutkan ya. Dia ngikuti kemarahannya. Mau dicek kurang mau, kalau suaranya raimu. Oh wes, ya lali aku. Ya jadi sangat penting ya. Jadi dengan marah berarti akan mengumpulkan banyak hal yang jelek, yang negatif. Sedangkan kalau bisa menghindari marah, maka bisa mengundang kebaikan. Karena mau atine ndoko-ndoko,
Cara pati ndoko-ndoko ya. Cara kene apa ya? Tahu nggak ndoko-ndoko itu apa? Padha ora ndoko-ndoko ngerti ora? Nek cara Batang apa cara Batang? Jadi menyala-nyala itu kemarahannya itu. Kira-kira itulah ya. Istilahnya ndoko-ndoko itu. Ya. Jadi dengan marah maka mengumpulkan kejelekan. Kalau dengan tidak marah, menghindari kemarahan, maka kemudian bisa mengundang kebaikan. Waru ya anna rajulan sa'ala Rasulullah sallam, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki tanya kepada Rasul, ayul amali afdalu, ya Rasul, amal apa yang paling utama, paling afdal? Qala husnul khuluqi. Ya, khuluq ya, khulukun itu beda dengan kholkun ya. Jadi mulanya nek maca kitab kan kha lam qaf, tergantung. Jadi 3 huruf kha lam qaf iku iso diwaca khulukun, artinya perange, jamae akhlak ya. Iso kholkun, nah kita itu kita adalah ciptaan Allah ya. Makanya ndonga kan nek bercermin Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Jadi nek kha qaf lam mau kha lam qaf iso khulukun iso kholkun. Dua-duanya isim. Isa fi'il madhi khalaqa, menciptakan, mabni ma'lum. Isa fi'il madhi mabni majhul khuliqa. Jadi kha lam qaf ini 4 kemungkinan bacaannya ya. 4 kemungkinan. Nah, ini soal sorof ya, ini baca kitab ya. Husnul khuluqi huwa alla taghdaba in istata'ta. Jadi disebut akhlak yang baik itu apa? Kamu tidak marah apabila kamu mampu. Artinya semampunya tidak marah. Yang kelima, al-ghadabu dha'fun wal hilmu quwwatun. Marah itu sebetulnya kelemahan. Kelemahan. Ya, harus dipahami, marah itu kelemahan. Sedangkan sabar, aris ya, sabar, ramah itu adalah kekuatan. Mengapa kok marah itu kelemahan? Karena dia kemudian melakukan hal yang negatif. Berarti kemudian itu hal yang nggak terkontrol, artinya apa? Itu kelemahan. Mungkin dia misalnya perang gampang kalah, dia tidak menggunakan akal sehatnya, ya, gampang dihapusi, gampang dibuat lemah oleh lawan, gampang diserang. Karena apa? Dia marah, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir apa yang seharusnya, akhirnya ngawur. Itu lemah, titik lemah itu marah. Jadi harus diingat-ingat, marah itu kelemahan. Akhirnya bisa menimbulkan banyak hal yang negatif karena apa? Nggak bisa berpikir dengan jernih. Sedangkan sabar itu adalah kekuatan. Berikutnya yang nomor 6, atharul ghadabi al-muqitatu. Apa toh dampak yang ditimbulkan oleh marah? Ini lebih rinci, tadi sudah saya sampaikan. Sekaligus nanti yang ketujuh, daf'ul ghadabi wa mu'alajatuhu, bagaimana bisa menghindari kemarahan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk bisa tidak marah. Ya, hanya ini waktunya sudah cukup ya, sudah hampir 8:30. Saya kira insya Allah kita teruskan minggu depan. Dampak lebih rinci yang ditimbulkan oleh kemarahan secara umum sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya apa yang menyebabkan kita itu marah, secara umum sudah saya sampaikan. Nanti secara lebih rinci kita lihat di sini di poin ke-6 dan ke-7 sudah sampai halaman 113 ya, karena singkat-singkat saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita teruskan bagian akhir dari hadis yang ke-16 ini. Insya Allah satu pertemuan lagi. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.